dengan judul Sistem Fluid. Jadi alat dan bahan yang digunakan di sini, alat yang digunakan ada 2 sendok makan dan 3 gelas kaca. Bahan yang digunakan di sini ada santan, susu, dan air jeruk. Langsung saja kita masuk pada prosedur. Di sini prosedur yang pertama, kita masukkan susu dan santan pada gelas. Dan pada larutan santan kita tambahkan sedikit air. Nah, prosedur kedua yaitu kita masukkan jeruk nipis pada gelas sampel susu dan santan. Kemudian aduk susu dan santan menggunakan sendok. Dan amati perubahan yang terjadi pada susu dan santan. Nah, praktikum koagulasi menggunakan susu dan santan dengan air jeruk nipis mengilustrasikan proses pengumpulan protein yang terjadi akibat penambahan asam. Saat air jeruk nipis ditambahkan, pH susu dan santan menurun, menyebabkan protein kasein dalam susu berinteraksi dan membentuk struktur yang lebih padat. Proses ini berbeda pada santan yang memiliki komposisi lemak dan protein yang berbeda, sehingga menghasilkan tekstur dan konsistensi yang unik. Alat dan bahan pada pengujian efek Tyndall. Di sini alat yang digunakan ada 1 sendok makan, 4 gelas kaca, 1 tisu, dan kotak hitam. Sedangkan bahan yang digunakan ada larutan gula, larutan sirup, larutan susu, dan larutan kopi. Masuk pada prosedur. Di sini prosedur yang pertama, larutkan 1 sendok makan garam dalam air secukupnya dan aduk hingga larut sempurna. Di dalam gelas yang lain, larutkan 1 sendok makan sirup dalam air sebagai larutan pembanding lainnya dan aduk hingga larut sempurna. Selanjutnya, campurkan 1 sendok makan susu ke dalam air dan aduk hingga larut sempurna. Nah, sedangkan pada wadah yang satunya, larutkan 1 sendok makan kopi dalam air secukupnya. Aduk hingga larut. Selanjutnya, kita senteri larutan. Dapat dilihat di sini bahwa larutan ini bisa meneruskan cahaya ke segala sisi dengan baik. Jadi ini menunjukkan bahwa dia larutan sejati. Selanjutnya ada larutan sirup. Larutan sirup juga demikian. Dia juga bisa meneruskan cahaya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia juga larutan sejati. Ada juga larutan susu. Dapat dilihat bersama, dia tidak meneruskan cahaya dengan baik, tetapi dipendarkan di dalam larutan. Ini merupakan salah satu ciri-ciri dari koloid. Jadi, larutan susu menunjukkan bahwa dia bersifat koloid. Dan yang terakhir di sini larutan kopi. Dapat kita lihat bersama, di sini dia tidak dapat menghamburkan dan meneruskan cahaya dengan baik dan ini menunjukkan bahwa dia bersifat suspensi. Alat dan bahan pada penjernihan air. Di sini alat yang digunakan ada 1 sendok makan. Bahan yang digunakan ada air tanah, sabut kelapa, arang, kerikil, pasir, tisu, dan kapas, serta wadah. Nah, dari seperangkat alat penjernihan ini terdiri dari bahan yang paling pertama, dari bawah itu kapas, tisu, pasir, batu, sabut kelapa, arang. Batu, tisu, pasir, sabut kelapa, arang, terus yang paling terakhir itu tisu. Setelah itu dikocok-kocok air tanah, kemudian dimasukkan ke dalam alat penjernihan tersebut. Setelah itu didiamkan dan catat hasil yang terjadi. Nah, penjernihan air menggunakan alat penyaringan sederhana melibatkan proses filtrasi untuk menghilangkan kotoran dan kontaminasi dari air. Alat ini biasanya terdiri dari beberapa lapisan bahan seperti pasir, kerikil, dan arang aktif yang berfungsi untuk menyaring partikel besar, menyerap bau dan zat berbahaya, serta meningkatkan kualitas air.